Masalah ini harus segera diselesaikan. Begitulah gumam Tomo. Ada sesuatu yang jelas bersemayam di rumah ini. Ada hal yang memang disembunyikan oleh tuan rumah asli ini. Keesokan harinya, tepat setelah pulang dari bekerja, Tomo langsung datang ke rumah pemilik kontrakan, yaitu Pak Setio, atau yang dipanggil Lek Setio oleh Tomo. Sesampainya di rumah Pak Setio, tak lupa Tomo mengetuk pintu rumahnya dengan sopan. Saat dipanggil dan terus mengetuk pintu, tak ada satupun suara yang keluar dari dalam rumah, seolah sedang tidak ada orang di sana. Kemana begicil ini? Gumam Tomo. Cari siapa, Mas? Tanya seorang laki-laki yang keluar dari balik pintu rumah seberang. Matanya nggak lihat apa ya? Aku di depan rumah siapa? Geguru Tomo yang kesal dalam hatinya. Cari yang punya rumah, Pak. Jawab Tomo kepada lelaki tersebut, yang ternyata adalah Pak RT. Orangnya masih pergi, Mas. Besok baru balik. Kesini, Mas masuk dulu. Terang Pak RT mengajak Tomo masuk. Wah, lumayan ini, dapat kopi. Siapa tahu orangnya tahu tentang rumahku, kata Tomo lagi dalam hatinya. Oh iya, Pak. Jawab Tomo mendekati rumah Pak RT dan masuk ke dalam rumah. Selayaknya seorang tamu, Tomo dipersilahkan untuk duduk dan dibuatkan minum. Dan sesuai harapan Tomo, ada secangkir kopi yang menjadi temannya mengobrol dengan Pak RT nanti. Ini, Mas, disambi minumannya. Maaf ini, gak ada roti atau makanan, kata Pak RT sangat ramah. Lah, Pak, kok repot-repot? Kopi ya udah cukup, malah saya yang merepotkan. Obrolan pun dimulai. Mulai dari pekerjaan hingga pengalaman sudah dibicarakan. Tomo pun tergerak untuk ikut terbuka dengan Pak RT yang kelihatannya sangat baik dan dapat dipercaya. Oh iya, Pak, saya mau tanya boleh? Tanya Tomo antusias. Ya boleh toh, jawab Pak RT. Tapi agak aneh sih Pak ini, kata Tomo. Udah tanya aja, gimana? Tanya Pak RT yang terlihat santai namun penasaran. Gini loh Pak, kayaknya ada yang gak beres sama rumah kontrakan Lek Setio itu, terang Tomo. Oh itu, lah kamu gimana? Masih betah? Tanya Pak RT yang membuat Tomo bingung. Maksudnya gimana Pak? Tanya Tomo menginyitkan dahi. Ia benar-benar tak paham dengan ucapan Pak RT. Udah gini aja, kamu diganggu Ayu kan? Tebak Pak RT yang membuat Tomo heran sekaligus semakin yakin dengan ketidakbaikan rumah itu. Loh, kok Bapak tahu? Tanya Tomo menyelidik. Kamu bukan yang pertama, Mas. Sebelumnya sudah ada kejadian yang sama kayak kamu. Cuma karena orangnya hanya ngontrak sebulan, jadi bisa cepat pergi. Lah, apa yang gak curiga kamu? Rumah gede itu dikontrakan. Kalau tidak ada apa-apa ya gak mungkin toh ya. Terang Pak RT yakin dengan yang ia ucapkan. Lah, memang kenapa Pak? Tanya Tomo penasaran. Ya cuma ada kuburan kelurun aja. Cuma masalah sebelumnya yang jadi masalah besar, jawab Pak RT. Tahun kemarin ada bocah mati di rumah itu. Nah, itu yang namanya Ayu, kata Pak RT seakan tertahan dengan ucapannya, seolah masih ada yang ingin ia sampaikan. Tomo menunggu Pak RT yang tak kunjung bersuara lagi. Padahal terlihat jelas dari notasi bicaranya yang menggantung dan raut wajahnya yang seakan menyimpan segudang rahasia mengenai Ayu. Kok berhenti Pak? Tanya Tomo menyelidik. Miris saja sih. Bocah kecil gitu matinya gak bagus, jawab Pak RT menahan sedih. Gimana sih Pak? Kok malah membingungkan gini? Sahut Tomo geram. Jadi begini, jauh sebelum rumah itu dikontrakan,
rumah itu ditempati orang yang bernama Wati. Terang Pak RT sembari menyeruput kopinya. Wati ini anaknya Pak Setio. Ya sebenarnya cantik. Cuma wataknya nggak sama dengan rupanya. Terang Pak RT lagi. Lah, hubungannya sama Ayu apa Pak? Tanya Tomo semakin bingung dan tambah penasaran. Nah, Ayu ini anaknya Wati. Jawab Pak RT dengan raut wajah yang teringat akan masa itu. Tomo hanya mengangguk-angguk seolah sudah paham dengan permasalahan tersebut. Kemudian, Ayu matinya gimana Pak? Tanya Tomo menyelidik sembari mengerutkan dahinya. Matinya bunuh diri. Jawab Pak RT singkat. Ah masa? Bocah ingusan gitu masa bunuh diri? Sanggah Tomo seakan tak percaya. Memang secara logika, hal itu tak masuk akal. Tetapi Pak RT dengan nada santainya menjawab, ya pas mayatnya ditemukan, dia sudah menggantung di plafon. Aku ya masih agak bingung, kok bisa anak sekecil itu bunuh diri? Gila, orang gila aja nggak bakalan juga bunuh diri. Terang Pak RT yang kini raut wajahnya menjadi serius. Nah, iya Pak, sahut Tomo santai. Nah, tapi itu kan kata keluarganya. Kita ya nggak mau bikin berita aneh-aneh kan Mas? Cuma ya tahu sendiri menurut tetangga. Ada yang bilang dibunuh lah, ada yang bilang diracuni lah. Nah makanya si Ayu nggak bisa tenang. Terang Pak RT. Nah iya Pak, kalau gitu terus nggak bakal bener kontrakannya, kata Tomo. Nah sama kata tetangga sebelahnya itu. Si Wati ini hamil lagi, nggak tahu sama lelaki siapa. Namanya juga anak kecil kan. Mamanya hamil, anaknya ya seneng punya adik baru. Nah katanya lagi, anak yang dikandung ini dikubur di rumah itu Mas. Terang Pak RT serius. Katanya mulu Pak, sahut Tomo malah menjadi ragu dan bingung. Tapi Pak, emang ada sih kadang aku dengar suara anak kecil ketawa dan menangis. Lalu kemarin aku panggilkan dukun. Ya memang ada kuburan keluron sih Pak, terang Tomo. Obrolan mereka terhenti dengan azan maghrib. Tak pula terasa bahwa maghrib datang. Tomo pun pamit dan meminta untuk Pak RT untuk datang ke rumahnya selepas Isya agar dapat melanjutkan atau menemukan titik terang dari misteri bocah kecil ini. Kadang ketika kita membicarakan orang yang sudah mati, ia akan merasa dan datang. Benar, Ayu datang duduk di depan teras rumah Tomo. Ayu lantas tersenyum dingin dan menghilang perlahan. Tomo yang mengakui dirinya pemberani. Ia mencari takut dan ngeri saat melihat tersenyum dingin dari sosok bocah kecil yang bernama Ayu ini. Raut wajahnya seakan menyimpan sesuatu. Tapi Tomo hanya bisa menduga-duga tentang bocah ini. Azan Isya berkumandang di seluruh penjuru desa. Tomo dan Vero beserta ibu mertuanya melaksanakan sholat Isya berjamaah. Seperti biasa, seperti malam sebelumnya, setiap rakaat akhir terdengar suara tawa anak kecil yang terdengar jelas seperti suara anak perempuan. Tomo dan Vero sudah menduga bahwa itu adalah Ayu yang selalu mengganggu setiap rakaat akhir. Namun beda dengan ibu, ia hanya menduga itu adalah anak tetangga yang belum tidur dan masih bercanda dengan saudara atau orang tuanya. Salam penutup telah terucap. Lantunan doa terucap dari lisan Tomo, lantas diaminkan oleh Vero dan ibunya. Selang beberapa saat setelah melaksanakan kewajiban, Tomo duduk di depan TV dan Vero masuk ke dalam kamar yang ditemani oleh ibunya. Tak lama setelah itu, datanglah orang yang ditunggu. Pak RT
datang membawa bungkusan makanan. Cuma jajan, kata Pak RT, yang sebelumnya sudah mengetuk pintu dan dipersilahkan masuk oleh Tomo. Tomo pun ke belakang membuatkan kopi untuk Pak RT. Setelah kembali, Tomo mempersilahkan Pak RT untuk menikmati kopinya. Obrolan ringan dimulai, hingga beberapa jam mereka berbicara ngalor ngidul, bercanda sesuka hatinya, tapi tetap tidak berusaha mengganggu yang sedang beristirahat. Mereka pun kembali membahas pembicaraan mereka yang tadi sempat terjeda, yaitu mengenai Ayu. Saat nama itu disebut oleh Tomo, entah kenapa Tomo sendiri merasa suasana di rumah menjadi berubah secara mendadak. Seakan-akan dirinya sedang diperhatikan oleh banyak orang, dan seakan menjadi pusat perhatian karena sebuah kesalahan. Belum ada yang berbicara setelah nama Ayu terucap. Hening seketika. Begitu pula Pak RT. Wajahnya mendadak menjadi pucat ketakutan. Matanya menerawang ke setiap dinding dan sudut rumah, berusaha ingin mendapatkan sesuatu. Lebih tepatnya memastikan kalau tidak ada apa-apa. Saat mata mereka beradu pandang seolah film India, barulah keluar suara dari mulut Pak RT. Kok tiba-tiba menakutkan ya, Mo? Kata Pak RT sembari memeluk tubuhnya sendiri. Iya, Pak. Suasananya jadi ngeri ini. Kok aku jadi penakut sih? Jawab Tomo sembari memeluk tubuhnya sendiri juga. Kembali tak ada suara yang terdengar. Tak ada sama sekali. Bahkan suara jangkrik pun tidak terdengar. Lantas kesunyian itu malah dipecahkan oleh suara tawa dan cerita dari luar rumah. Tomo dan Pak RT terkejut mendengar itu. Buru-buru mereka beranjak dari tempat duduk, mengintip dari tirai jendela. Apa yang mereka dapat? Ternyata nihil. Namun suara tawa itu masih terdengar dan sangat mengganggu sekali. Kebetulan pula Vero dan ibunya sudah tertidur pulas. Sssst. Suara dari luar rumah. Suaranya seolah mengisyaratkan mereka untuk diam. Padahal mereka tidak bersuara sama sekali. Hanya suara angin yang terdengar. Selaras dengan menghilangnya suara mendesis itu, pintu rumah mendadak terbuka dengan sendirinya. Perlahan namun pasti, pintu itu seakan terbuka dengan mulus. Dan perlahan terbuka semakin lebar. Sontak saja, melihat hal itu, Tomo dan Pak RT beradu pandang. Mo, apa itu, Mo? Tanya Pak RT yang gemetaran. Kerikatnya sudah mulai keluar dari sela pori-pori kulit dahinya. Padahal malam itu sangat dingin sekali. Enggak tahu, Pak, kata Tomo singkat. Mereka pun memutuskan untuk mendekati pintu dan memeriksa mungkin itu orang iseng. Yang sepertinya tidak terlintas sama sekali di otak Tomo. Di pikirannya hanya ada Ayu. Saat mata kedua lelaki tersebut menerawang kegelapan di depan pintu rumah dan berjalan pelan menuju teras, tak disangka pintu rumah mendadak ditutup secara dibanting. Suaranya keras sekali. Tomo langsung bergegas menuju knop pintu. Heran dan aneh, pintu pun seperti dikunci. Tidak bisa dibuka. Tomo tak berhenti mencoba membuka. Selaras dengan itu, suara jeritan keras seakan kesakitan terdengar keras dari dalam rumah. Dan Tomo kenal suara itu. Itu suara Vero. Tomo menjadi panik. Ia mencoba untuk mendobrak pintu rumah tersebut. Namun hasilnya nihil. Tidak membuahkan hasil. Tomo kemudian berlari menuju ke jendela kamar. Dik, ada apa? Kata Tomo dengan nada yang agak tinggi. Syukur jendela bisa dibuka.
Vero ada di depan Tomo saat itu. Ia terisak nangis dan takut. Tomo langsung meloncat lewat dari jendela, memeluk tubuh sang istri. Apa yang terjadi? Ibu Vero berdiri sembari melotot menunjuk ke arah Vero dengan tatapan bengis. "Ada apa, Dek?" tanya Tomo kepada Vero. "Gak tahu, Mas. Tiba-tiba aja mama neken perutku. Sakit makanya aku teriak," terang Vero dalam pelukan sang suami. "Sebentar, Mo. Aku tak panggil Pak Ustadz aja," kata PRT yang bergegas pergi tanpa menunggu jawaban Tomo. "Kamu ayo," kata Tomo kepada sosok yang ada di dalam ibu mertuanya. Ia hanya mengangguk lantas tersenyum dingin. Dan Tomo yakin kali ini itu adalah Ayu. Senyumnya sama sekali dingin, seperti yang sering ia lihat. "Sebenarnya apa maumu? Ini istriku, ini anakku, bukan adikmu," bentak Tomo yang membuat perubahan pada wajah ibu mertuanya. Sosok itu seakan tak terima dengan ucapan Tomo. Ia mulai mendengus dan perlahan mulai menangis, serupa anak kecil yang direbut paksa mainannya. Tomo yang tak tahu harus berbuat apa, hanya bisa memeluk untuk melindungi istri dan anak tercintanya. Selang beberapa saat, Pak Ustadz pun datang. Lebih tepatnya, orang yang dituakan dan sering menjadi imam di masjid. Moh, ini ustadznya, Mbah Sugi namanya," kata Pak RT dengan nafas yang masih tersengal. "Bawa keluar istrimu, Mas," kata Mbah Sugi. "Nggak bisa, Mbah. Pintu depan nggak bisa kebuka," jawab Tomo. "Udah nurut aja, bisa," kata Mbah Sugi. Tomo pun berjalan menuntun Vero dari kamar menuju ke depan rumah. Sosok Ayu yang ada dalam tubuh ibu mertuanya pun ikut berjalan mengikuti Tomo dan Vero, dan masih dalam keadaan menangis. "Kamu di sini aja, gak usah ikut aku keluar, ucap bandel," bentak Mbah Sugi. "Aku gak ada urusan sama kamu. Aku cuma jemput adikku," kata Ayu tak mau kalah membentak Mbah Sugi. "Kamu gila ya? Bocah gak bisa dibilangin. Adikmu udah mati dikubur di sini," kata Mbah Sugi sambil mengentak-entakkan kakinya, seolah memberi petunjuk bahwa kuburannya berada tepat di bawah kaki Mbah Sugi. "Enggak, adikku masih dalam perut," kata Ayu lagi membentak. Geram dengan ucapan Ayu, Mbah Sugi pun masuk melalui jendela, lantas menjambak rambutnya, tepatnya rambut ibu. Sedangkan Pak RT pergi ke depan untuk menemui Vero dan Tomo. Tanpa disangka, ternyata sudah ramai orang yang berada di depan rumah Tomo. Hanya sekedar penasaran dengan apa yang terjadi, seolah sedang ada campur sari malam itu. Hal semacam ini menjadi tontonan banyak orang. Pak RT tidak menggubris para tetangga yang melihat. Ia malah khawatir dengan keadaan Vero dan juga Tomo. "Sabar ya, Mo," kata Pak RT menenangkan. Di luar masih ramai orang-orang menonton kejadian ini. Ada yang kasihan, ada pula yang tentunya tidak peduli, hanya mencari hiburan di kala malam. Sedang di dalam rumah Mbah Sugi masih bergulat dengan sosok bocah berbadan dewasa yang begitu bandel dan kekeh akan persepsinya salah. Ayu masih menjerit dan menangis kesakitan kala dipegang kepalanya oleh Mbah Sugi. Mbah Sugi sudah biasa menyembuhkan orang kesurupan. Kali ini merasa kewalahan dengan sosok bocah ini. Seperti mana kehidupan nyata, bukan bocah namanya jika bisa diatur dan bernegosiasi dengan sosok anak kecil bukanlah perkara mudah. Begitulah yang diutarakan Mbah Sugi. Ayu masih menjerit ingin lepas dari cengkraman Mbah Sugi. Walau menangis, ia tetap melawan. Mulut Mbah Sugi tak berhenti berucap. Entah ajian apa yang sudah ia ucapkan. Tetap saja, Ayu tak ingin keluar dari tubuh itu. "Aku gak mau keluar,"
bentak Ayu sembari menangis kesakitan. Namun entah apa yang diucapkan oleh Mbah Suki, tiba-tiba saja tubuh itu lunglai tak berdaya. Ayu belum keluar, dia masih dalam tubuh itu. Mbah Suki keluar menemui Vero dan Tomo. "Panggilkan ibunya," kata Mbah Suki kepada Pak RT. "Lah, ibunya siapa, Mbah?" tanya Pak RT bingung. "Ibunya Ayu tote," kata Mbah Suki. "Oh iya, Mbah. Kalau misalnya Vero di rumahku aja gimana, Mbah? Biar dijaga sama istriku. Kasihan di sini, dilihatin banyak orang. Gimana mau?" ujar Pak RT sembari bertanya kepada Mbah Suki dan Tomo. "Jangan, takutnya anak itu malah kesana. Lah kamu ketua RT yang mbok suruh wargamu pulang. Hal kayak gini kok jadi tontonan. Apa ya di rumah gak punya TV?" kata Mbah Suki keras, bahkan terdengar oleh warga. Karena sadar, satu persatu warga berjalan pulang dengan wajah malu. Dan ada pula yang kesal tentunya. Tapi memang ada benarnya. Hal semacam ini tidak harus menjadi tontonan. Lagi pula kasihan melihat Vero yang mengandung dan menjadi tontonan. Loh Pak, si Satyo kan masih pergi. Orang itu kalau pergi ya bawa si Wati," kata Pak RT yang baru saja melangkah lantas teringat bahwa Pak Satyo pergi. "Waduh, gawat ini. Itu bocah belum keluar dari raga ibunya mbaknya ini. Bandel banget itu. Beneran. Satyo, kata Mbah Suki seakan emosi dengan keadaan dan juga oleh Pak Satyo. Selang beberapa saat kemudian, Tomo dan Vero masih terdiam bingung harus melakukan apa. Wajah Vero serupa orang stres. Pikirannya melalang buana, seolah Tomo hanya cemas melihat kondisi Vero yang dari tadi terdiam setelah selesai menangis. Pak RT juga diam. Mbah Suki masih berada di belakang, membuat teh hangat untuk Tomo dan Pak RT, termasuk pula Vero. "Ini minuman cuma buat ngangetin badan aja, Nak. Diminum ya, Nak," kata Mbah Suki kepada Vero. Vero menyambut teh tersebut dan menyeruput secara perlahan. Namun wajahnya tak berubah. Tatapannya kosong. Namun pikirannya berkelana entah kemana. Mungkin ia cemas dengan ibunya dan juga buah hati yang sedang ia kandung. "Walah mas. Anak cuma beberapa bulan bisa lahir, malah ada yang mau ngambil," geruru Vero dengan tatapan kosongnya. Tak terasa air matanya mulai menetes pelan. Berjalan di pipinya, melewati pori-pori kulitnya, menggumpal di dagu, lantas perlahan menetes ke perutnya. "Sabar ya dek, ini tantangan buat kita biar kuat," kata Tomo menenangkan Vero sekaligus menghapus air matanya. "Iya nak, sabar. Bayimu aku yang jamin selamat," sahut Mbah Suki juga menenangkan Vero. Vero hanya diam tak menjawab, bahkan tak pula merubah ekspresi wajahnya. Selang beberapa menit kemudian, suara tawa dari kamar terdengar nyaring, dan itu adalah Ayu.